Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini karena minggu depan UTS saya rencana mereview soal limit trigonometri. Jadi nanti ada beberapa soal, mudah-mudahan membantu kamu mengerjakan soal untuk UTS minggu depan. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menentukan nilai limit trigonometri. Yang kedua itu adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit trigonometri. Jadi nanti kita lihat tipe-tipe soalnya di sini. Nah, yang perlu kamu ingat adalah limit sin X per X sama dengan 1. Pembuktiannya sudah ada di modul kemarin ya. Kemudian yang kedua sin X per sin X sama dengan 1, tangen X per X sama dengan 1, limit tangen X mendekati 0, X per tangen X sama dengan 1. Ini khusus untuk sin dan tangen. Lalu turunan rumus yang lainnya ketika X-nya itu ada koefisien, maka limit sin AX per BX sama dengan A per B, limit tangen AX per BX sama dengan A per B, sin AX per tangen BX sama dengan A per B juga, limit X mendekati 0 B per BX per sin AX sama dengan B per A. Jadi perhatikan koefisien X sama koefisien X yang di atas dengan yang di bawah ya. Jadi diperoleh juga limit X sama dengan 0, BX per tangen X sama dengan B per A juga. Limit X sama mendekati 0, tangen BX per sin AX sama dengan B per A. Jadi nanti ketika kita mengerjakan soal limit trigonometri ini kita mengarahkan ke rumus yang diketahui di sini. Ya, ada lagi yang perlu kamu ingat. Ini. Nah, nanti jangan bingung ketika kamu ketemu sama bentuk yang dia bukan X. Misal, limit X mendekati A sin AX kurang A per BX kurang A. Jadi lihat fungsinya dalam apa sinnya. Jadi boleh nih sin AX sama yang di bawah sama, ciri khasnya ya. Kita anggap X kurang A itu sama dengan P. Jadi limit P mendekati 0 sama di sin AP BP hasilnya adalah A per B. Yang penting fungsinya sama di sini ya. Kemudian limit X mendekati A dirubah jadi tangen AX kurang A per B kurang X kurang A sama dengan limit P mendekati 0 tangen AP per BP sama dengan A per B. Jadi syaratnya adalah ini kan X mendekati A, bukan mendekati 0. Maka X kurang A sama dengan 0. Makanya bisa dibuat P mendekati 0. Itulah yang bisa diperoleh. Ini yang akan dipakai di pembahasan soalnya. Jadi ada beberapa tipe soal untuk menyelesaikan limit. Yang pertama kita bisa langsung mensubstitusi. Ya, langsung mensubstitusi menggunakan rumus artinya. Contoh. Di sini ada 6 tipe contoh yang langsung bisa kamu kerjakan. Boleh dicatat soalnya nanti biar gampang ketika ngerjakannya. Limit X mendekati 0, sin 4X per 3X dikurang tangen 2X per sin 6X ditambah 8X per tangen 2X. Yang B-nya sin kuadrat 6X dibagi 3X dikali tangen 4X. Yang C-nya 2 tangen kuadrat 3X sin 2X 4 per 4X kuadrat sin 6X. Oke, lalu lanjut limit X mendekati 0, 6 sin pangkat 3 2X per sin 4X dikali sin 3X. Dan yang E sin 2X tambah 4X per sin 3X tambah tangen X. Kemudian dan yang terakhir limit X mendekati 0, 6X kuadrat ditambah sin kuadrat 3X per tangen kuadrat 2X kurang 2X kurang X kuadrat. Baik ya. Ya, kita lihat solusinya. Kalau ini kan dia langsung. Gunakan sifat-sifat limit aljabar. Jadi sama sifat-sifat limit aljabar dengan limit trigonometri ya. Cuma dia dalam fungsi trigonometri. Nah, di sini ada penjumlahan dan pengurangan. Ya, jumlah dan selisih dia bisa terpisah. Kamu tinggal pisah aja nih suku-sukunya. Ada 3 suku. Sin 4X per 3X kurang tangen 2X per sin 6X tambah 8X per tangen 2X. Jadi itu terpisah atas dan bawah. Lihat nih.
XX sama ya, XX, XX. Kamu bisa ambil koefisiennya langsung. Maka solusinya adalah tinggal diambil koefisiennya langsung. 4/3 dikurang 2/6 ditambah 8/2. Ya, ini substitusi langsung. Disederhanakan, hasilnya adalah 4/3 kurang 1/3 tambah 4 sama dengan 5. Sampai di sini paham? Bisa ya? Ini mudah ya? Kita lanjut. Yang kedua. Yang kedua, sin kuadrat 6x per 3x tangen 4x limitnya. Jadi ini kuadrat, sinnya kuadrat kan sama dengan sin 6x kali sin 6x. Jadi kita bisa pecah di situ. Oke. Nah, ciri khasnya ini bisa substitusi langsung dipecah sin 6x per 3x dikali sin 6x per tangen 4x. Jadi kalau limit itu kali, hasilnya bisa dirubah menjadi kali ya. Tambah tadi tetap tambah ya sifat-sifatnya. Maka kamu akan peroleh setelah dipecah ini jadi 6/3 dikali 6/4 sama dengan 36/12. Setelah dibagi hasilnya adalah sama dengan 3. Bisa sampai di sini? Bisa? Bisa. Saya lanjut yang substitusi langsung mudah nih. Ya, yang C. Yang C, tangen 2 tangen kuadrat 3x kali sin 2x per 4x kuadrat sin 6x. Nah, ini udah lihat aja. Jadi ciri khasnya lihat nih, koefisien x-nya. Di sini untuk tangen kuadrat berarti x-nya nanti ada 2 kali. Yang di sini ada 1, berarti 3 ya. Pangkat 3 dia. Ini x pangkat 2, ini bisa dipecah tadi x-nya, kemudian 6-nya juga koefisiennya 1. Nah, kalau kita pecah, kalau udah langsung bisa dapat sebenarnya. Oke, kalau kita pecah hasilnya kan jadi 2 tangen 3x, limit x mendekati 0, 2 kali tangen 3x per 4x, dikali tangen 3x per x, dikali sin 2x per 6x hasilnya. Nah, ini udah mengikuti rumus sin dan tangen, x mendekati 0. Maka tinggal ambil koefisiennya. Jadi 2, 3/4 dikali 3/1 dikali 2/6. Hasilnya adalah 3/2. Itu langsung ya. Itu kalau kita pecah. Kalau langsung bisa. Ini kan 2 ya. 2 ini kuadrat ya. 2 kali, ini kuadrat, ini maka dikuadratkan koefisiennya. 2 kali 9 dikali 2. Berarti 9 kali 4, 36. Yang di bawah, nah ini dikuadratkan nggak 4-nya? Enggak, karena dia tidak dalam fungsi 4-nya. Koefisien x kuadrat, jadi 4 dikali 6. Berapa 4 kali 6? 24. Berarti tadi 36/24. Hasilnya adalah 33/2. Boleh seperti itu ya? Langsung. Karena dia sudah sama pangkat atas dan bawahnya. Nah ini sama, lakukan hal yang sama. Kalau kamu ingin mencari langsung, boleh. Lihat di sini 6. 6, oke. Sin pangkat 3, 2x. Di sini pangkat 3 sinnya kan fungsinya. Di sini sin 4x, oke. Dirubah menjadi, saya kalikan ya. Jadi hasilnya 6 kali. Nah ini kan kita tidak bisa langsung. Kita tidak bisa langsung gunakan tadi langsung. Karena pangkat atas sama bawah beda. Jadi kita rombak nih posisinya. Nah posisinya jadi 6 dikali sin 2x per sin 4x dikali sin 2x per sin 3x, dipecah ya, dipecah kali sin 2x. Sin 2x-nya 3 kali karena pangkat 3. Baru disubstitusikan sama nilainya. Maka dari sini kamu akan dapati nilainya ini koefisien sin 2x 2 kali masukkan sama dengan 0. Maka dapat 24/12 kali 0. Hasilnya adalah 0. Yang perlu kamu ingat di sini, kalau pembilangnya 0 tidak masalah. Tapi kalau penyebutnya 0, jangan sembarangan langsung buat tak hingga ya, nak. Tidak terdefinisi, jadi kamu harus rubah dulu bentuknya. Oke, kalau ini boleh? Boleh. Ya. Saya lanjut ya untuk yang soal E-nya. Soal E-nya, cepat. Nah, di sini ada penjumlahan. Penjumlahannya bentuknya limit x mendekati 0 sin 2x tambah 4x per sin 3x tambah tangen x. Limit x mendekati 0. Ini kamu rubah supaya dia ada nilainya kan dikali x
per X sama dengan 1 ya. Maka sama nilainya dengan sin 2X per X ditambah 4X per X per sin 3X per X ditambah tangen X per X. Gitu ya. Maka hasilnya adalah koefisien masing-masing 2/1 ditambah 4/1 per 3/1 ditambah 1/1. Hasilnya sama dengan berapa? 3/2. Nah, boleh juga ketika kamu ngerjakan ini, kita lihat nih suku-suku yang sama di atasnya. Suku yang di atasnya kan sama-sama pangkat 1 ya. Ini pangkat 1 ya. Kamu bisa langsung sebenarnya dari sini. Di bawah juga sama-sama pangkat 1 nih. 3X tangen X. Oke, senilai kan? Ini senilai. Jadi kalau dia bukan perkalian, sukunya jangan dikalikan variabelnya. Dia setara, dianggap setara. Oke, nah sukunya sama-sama dengan 2. Kamu bisa langsung ambil koefisien masing-masing. 2 tambah 4 per 3 tambah 1. Ingat, tapi ini bukan perkalian ya, tambah ya. Kalau perkalian tadi yang di atas. Oke. Nah, kalau dia seperti ini, kamu bisa dapat hasilnya adalah 2 tambah 4, 6, per 3 tambah 1, sama dengan 4. Berarti 6/4. Disederhanakan menjadi 3/2. Tuh. Tapi hati-hati ya, ini untuk sin dan tangen. Kalau kos nanti rubah dulu dia. Oke. Lanjut, masih di soal yang nomor 1, yang F, biar terlatih. Oke. Limit X mendekati 0. 6X kuadrat ditambah sin kuadrat 3X per tangen kuadrat 2X dikurang X kuadrat. Kalau dilihat dari soal, dia sama-sama pangkat 2 nih. X-nya pangkat 2, suku keduanya sin kuadrat pangkat 2 juga. Tangennya juga pangkat 2. Dikurang X pangkat 2. Nah, ini kan tidak ada yang pangkat 1 ya. Jadi kamu bisa langsung, kalau dia bentuknya seperti ini, bisa langsung juga. Langsungnya itu adalah 6 dikali, hati-hati sin yang dikuadratkan dalam fungsi 3X-nya, berarti 9. 6 tambah 9 per 4 dikurang 1. Ya. 6 tambah 9 berapa ya? 15 per 4 kurang 1 per 3. 15 per 3 ya. Hasilnya 5. Yuk kita lihat kalau jabarnya bagaimana. Penjabarannya kita samakan, kita kali atas dan bawah dengan 1/X kuadrat. Jadi 1/X kuadrat per 1/X kuadrat kan nilainya sama dengan 1, tidak mengubah nilai ya. Maka hasilnya adalah 6/1 tambah 9/1 per 4/1 dikurang 1/1. Hasilnya adalah 6 tambah 9 per 4 kurang 1, 5. Sama ya? Sama? Bisa? Bisa paham untuk yang ini? Aulia Rahmatun? Bisa, Mem. Bisa ya? Mudah ya? Oke, itu tadi tipe soal 1. Dia tinggal langsung mensubstitusikan ke rumus hasilnya. Oke. Nah, kita lanjut ke tipe soal yang kedua. Nah, contoh soal 2. Tipe soal yang kedua, ini bentuk sama turunan rumus yang tadi. Ya. Lihat, dia tidak lagi dalam X fungsinya, tapi X kurang 2 di sini. Dan biasanya juga kamu harus memfaktor-faktorkan dulu kalau dia tergabung dalam bentuk aljabar lainnya. Oke, dari sini. Baik, saya mulai. Ini ada contohnya, ada bentuknya, perhatikan. Limit X mendekati 2, ini perhatikan. X mendekati 2, 3 sin X kurang 2 per 4X kurang 8. Yang B-nya, limit X mendekati 3, 6 tangen kuadrat 2X kurang 6 per 3X kurang 9 kuadrat. Baru di sini X mendekati 4. Sin 2X kurang 8 per tangen X kurang 4 tambah 3X kurang 12. D-nya X mendekati 1. Tangen 2X kuadrat kurang 6X tambah 4 per 3X kuadrat kurang 9X tambah 6. Dan yang terakhir, sin 3X kurang 6. Ini limitnya mendekati 2 ya. X kuadrat tambah 2X kurang 8. Jadi, yang perlu kamu lakukan, lihat dia mendekati mana. X mendekati 2, berarti nanti yang kamu misal itu adalah X kurang 2. Paham ya? Faktor-faktor yang di bawahnya. X mendekati 3, berarti X kurang 3. Jadi yang B ini nanti dibentuk ke dalam X kurang 3 faktornya.
Yang C juga sama, X kurang 4. Dia mendekati 1, berarti X kurang 1 faktornya. Dan yang terakhir, X mendekati 2, berarti kamu nanti peroleh X-nya dikurang 2. Faktor yang kamu jabarkan. Jadi udah bisa langsung terarah ini. Ketika bentuk persamaan kuadrat mau kemana ya? Bentuknya kita lihat aja mendekati mana. Biasanya dari situlah dia diperoleh. Oke. Saya lanjut ke penyelesaian soalnya. Nah, ini dia. X mendekati 2, 3 sin X kurang 2 per 4X kurang 8. Maka dari sini, nah dirubah ke X kurang 2-nya tadi. Yang di bawah faktornya udah terarah, dia langsung 4X kurang 8 itu sama dengan X kurang 2 dikali 4. Dirubah, hasilnya dapat diperoleh. Nah, sekarang kan sudah sama nih, udah bentuk X kurang 2 ya. Kita bisa ganti PP tadi ya. Oke, maka kamu akan dapati 3 per 4 langsung ya. Dapat ini per ini kan 1 hasilnya ya. Jadi 3 kali 1 per 4. Jawabnya 3 per 4. Bisa ya. Nah, lakukan hal yang sama untuk yang B. Untuk yang B, kamu dapati di sini. Nah, ini X mendekati 3. Berarti nanti rubah dia fungsinya. Kalau ini tadi X kurang 2, X kurang 3. Bagaimana mengubahnya? Ini dia bentuknya. Nah, kuadrat, karena di atas dan di bawah ini sama-sama bentuk kuadrat, kuadratnya saya keluarkan sifat eksponen ya. Kuadratnya dikeluarkan, berarti 6 tangen 2X kurang 6 per 3X kurang 9. Dari sini kamu akan peroleh 6 dikali 2 kali X kurang 3. Nah, diarahkan ke sana dia. 2 kali X kurang 3. X mendekati 3 tadi kan. Per 3 kali X kurang 3. Maka dari sini kamu akan peroleh nilainya. Bisa ya mengubah aljabarnya? Terbantu dia dari mendekati mana dia di sini. Ya? Bisa Siva? Paham Siva? Paham, Mem. Paham, alhamdulillah. Kita lanjut ya. Saya agak percepat. Banyak ya soalnya. Oke, ya lanjut yang C, X mendekati 4. X mendekati 4, di sini juga lakukan hal yang sama, berarti X kurang 4 nih arahnya. Kita rubah bentuk aljabar dari persamaan tersebut. Akan diperoleh. Nah, dirubahkan X kurang 4 sin 2X kurang 8 itu sama dengan sin 2 kali X kurang 4. Per tangen X kurang 4 ditambah 3 kali X kurang 4. Dari sini kita akan peroleh. Dan sama-sama dikali. Kalau mau langsung juga boleh. Kamu ini kan udah sama nih. Anggap dia di PP. Kamu langsung nih. Udah sama nih setara. Pangkatnya pangkat 1 semua. Ambil koefisiennya. Sin 2X kurang 4. Berarti 2 per 1. Ini koefisiennya 1 ya. 1 ditambah 3. 1 tambah 3, 4. Berarti 2 per 4. Hasilnya setengah. Nah, kalau mau dijabarkan seperti ini nih langkah-langkahnya, langkah awalnya ya. Langkah aljabarnya. Ini sama-sama dikali 1 per X kurang 4 per 1 per X kurang 4. Hasilnya sama. Jadi kalau dia soal pilihan ganda, kamu kalau udah bentuknya seperti ini, oh udah sama ini fungsinya dalam X kurang 4. Jumlah sin dan tangen, ya udah tinggal ambil koefisiennya. Bisa ya? Ini untuk yang C. Baik, yang berikutnya yang D. Untuk soal yang D, kita ambil limit tangen 2X kuadrat kurang 6X tambah 4 per 3X kuadrat kurang 9X tambah 6. Nah, di sini kan bentuk persamaan kuadratnya, dia koefisiennya tidak lagi 1. Kamu kan mau cari faktor, biasanya kan meraba. Terbantu dengan limit X mendekati berapa dia? Mendekati 1. Berarti kita mengubah bentuk persamaan kuadrat ini ke dalam bentuk yang ada X kurang 1-nya. Faktornya. Dirubah dulu. Nah, kebetulan nih di soal ini kan nih sama semua ya. Kalau kamu mau mengubah persamaan kuadrat itu ke faktor, kamu cari sesederhana mungkin ya. Ini sama-sama dibagi dikali 2. Hasilnya, jadi kan tangen 2X kuadrat kurang 3X tambah 2. Dan yang satu lagi 3 kali X kuadrat kurang 3X tambah 2. Karena bisa sama-sama dikali 3. Oke, ya kita lanjutkan. Nah tadi kata kuncinya X mendekati 1, berarti faktornya ada X kurang 1. Ini dia, muncul X kurang 1. Ini muncul X kurang 1. Maka kamu akan peroleh tangen 2X tambah 3 kali
X kurang 1 per 3X tambah 3 kali X kurang 1. Oke, udah sama, kita gunakan sifatnya. Karena dia udah sama, ada X kurang 1 ya, sudah mendekati X kurang 1, dia kan berarti 0 nilainya kan. Oke, maka hasilnya adalah ambil koefisiennya. 2 per 3. Bisa ya? Paham? Oke, soal yang tipe kedua, yang terakhir ya, di tipe keduanya. Sin 3X kurang 6 per X kuadrat tambah 2X kurang 8. Sama, X mendekati 2. Berarti faktornya ada X kurang 2. Jadi di sini kamu rubah limit X mendekati 2, sin 3X kurang 2. Faktor di bawahnya rubah, ada X kurang 2-nya. Pasti X tambah 4 dikali X kurang 2. Oke, nah di sini ini yang saya pakai 1 per X tambah 4-nya kan tidak ada pasangannya ya, dikali. Di limit kan kali-kalinya boleh boleh dipisah-pisah ya. Oke, berarti limit 1 per X tambah 4 dikali sin 3X kurang 2 per X kurang 2. Nah ini kan sudah memenuhi rumus limit trigonometrinya. Maka hasilnya adalah 3 ya koefisiennya. Yang ini kamu tinggal substitusi langsung aja. X mendekati 2, berarti X-nya diganti disubstitusi dengan angka 2. Hasilnya adalah 1 per 6. Ya. Di sini kan dia 1 per 6 dikali 3. Maka hasilnya adalah setengah. 3 per 6. Bisa ya? Jadi udah terarah nih, kalau bentuknya aljabar kita lihat mendekati apa, itu akan membantu sekali kamu memfaktorkan persamaan kuadratnya. Seperti itu. Oke, saya lanjut. Masih ada waktu ya. Saya lanjut tipe soal yang ketiga. Nah, di limit trigonometri ini komplit karena kamu sudah belajar rumus-rumus trigonometri, identitas, perbandingan, relasi di kelas 10 dan 11. Maka itu akan dipakai di limit. Ya, akan dipakai di limit. Baik. Nah, di sini kita ketemu sama soal limit yang harus kita rubah dulu bentuknya menggunakan rumus-rumus trigonometri. Menggunakan rumus-rumus trigonometri yang telah kamu pelajari. Tidak bisa langsung disubstitusikan. Ya, dia tidak bisa langsung disubstitusikan. Maka yang kamu lakukan adalah yang kamu lakukan. Nah, saya tadi contoh saya jabarkan di sini satu-satu ya. Yang pertama, limit X mendekati 0. 1 kurang cos 6X per cos 8X kurang 1. Jadi ciri khas yang paling sering dipakai adalah sudut rangkap kosin. Ya, sudut rangkap. Jadi di sini kita menggunakan sudut rangkap. Oke. Tidak bisa dikerjakan karena cos. Tidak ada rumusnya ya. Jadi kita rubah dulu bentuknya. 1 dikurang cos 6X itu senilai dengan 1 dikurang cos 2X 2 kali 3X ya. Per cos 8X itu sama dengan cos 2 kali 4X kurang 1. Jadi mengubah ke sudut rangkap terlebih dahulu. Hasilnya rubah sudut rangkap, hasilnya diperolehlah 2 sin kuadrat kali 3X. Jadi cos 2X 2 kali 3X kuadrat ini kan senilai dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat 3X ya. Satu-satunya habis. Itu dia. Maka tinggal 2 sin kuadrat 3X per yang di bawah juga lakukan hal yang sama. Satunya habis ketika kamu sudah mengubah ini ke dalam sudut rangkap. Yaitu 1 dikurang 2 sin kuadrat 4X ya. Hasilnya adalah ini dia. Oke, jadi dirubah dulu. Nah, ini udah bentuknya, udah ketemu ada sin di sini. Kita masukkan lagi nih, 2-nya habis, dicoret ya. Ini sama-sama pangkat 2, pangkat 2-nya boleh dikeluarkan. Lihat koefisiennya sin 3X per sin 4X, maka sesuai dengan rumusnya limit X mendekati 0 sin, hasilnya adalah 3 per 4. Jangan lupa ini dikuadratkan. Hati-hati, kuadrat negatifnya nggak ikut karena nggak di dalam kurung negatifnya. Jadi tetap nilainya bernilai negatif. Hasilnya adalah 9 per 16. Bisa? Udah mulai ke rumus nih ya. Saya agak percepat ya waktunya. Nanti ini semuanya ada di psikologi ya. Saya upload di sana. Oke. Oke, limit X mendekati 0. Sama, lakukan hal yang sama. Ini ciri khas soalnya juga. Jadi selalu menggunakan sudut rangkap cos paling sering. Jadi diingat tuh.
Nah, ini 3 cos 4X diganti jadi cos 2 kali 2X. Jadi 3 kali cos 2 kali 2X kurang 1. Ini dirubah cos 2X, karena di bawahnya ada sin kuadrat, kamu rubah ke dalam bentuk cos 2X-nya rumus sudut rangkap yang dia menggunakan sin, yaitu 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Makanya hasilnya diperoleh 3 sin kuadrat 2X per 2 sin kuadrat 3X. Jadi ini udah ketemu ya, sama-sama sin kuadrat, tinggal ambil koefisiennya, lakukan hal yang sama seperti tadi. Maka kamu akan peroleh nilai min 3 per 2 sin kuadrat sin 2X per sin 3X dikuadratkan. Hasilnya adalah, ini habis ya, hasilnya adalah 4 per 4, 3 dikali 2 kuadrat kan 4 ya, per 9. 3 per 2 kali 4 per 9. Maka hasilnya adalah 2 per 3 setelah disederhanakan. Bisa ya, Nak? Bisa. Jadi kata kuncinya, kalau ada cos yang ini ada kuadrat pasangan terakhirnya, itu rubah aja ke dalam sudut rangkap cos. Lihat dia ke dalam yang mana. Oke? Baik, lakukan hal yang sama untuk yang soal nomor C. Nah, di sini kan nggak ada 1. Apa yang kamu lakukan ke sudut rangkapnya? Jadi gunakan sudut rangkap juga. 4-nya keluarkan. Dikalikan 1 kurang cos 2X per 1 kurang cos kuadrat 3X. Sudah. Ini hasilnya adalah 4 kali 2 sin kuadrat X per sin kuadrat 3X. Hasilnya terakhir adalah 8 sin X per sin 3X kuadrat. Bisa sampai di sini? Agak cepat ya. Maka kamu akan peroleh nilainya 8 per 9. Jadi ini kata kuncinya juga sudut rangkap yang dipakai. Baik, yang berikutnya, perhatikan. Yang berikutnya sama seperti soal yang C tadi, mirip. Koefisien 2-nya ini keluarkan dulu, kamu akan memperoleh 2 kali 1 kurang cos kuadrat 6X per 3 cos kuadrat 2X kurang 1. Ini sudut rangkapnya lagi, rubah. Cosnya ke dalam sin, 1 kurang 2 sin kuadrat 3X ya. Sin kuadrat, ini sudut identitasnya dirubah. 1 kurang cos kuadrat 6X kita rubah ke dalam identitas. Sama dengan sin kuadrat 6X per 3 kali 1 kurang 3 kali min sin kuadrat 2X. Oke, bisa sampai di sini ya. Seterusnya lakukan hal yang sama. Oke, maka kamu dapat hasilnya min 12. Begitu juga untuk yang E. Nah, untuk yang E agak berbeda sedikit. Kamu menggunakan rumus sin, tapi bukan sudut rangkap di sini. Gunakan rumus jumlah sin dan cos. Oke, ini tipe soalnya yang berbeda sedikit. Limit X mendekati 0, cos 5X dikurang cos 3X per 1 kurang cos 8X. Yang di atas rubah dulu ke bentuk perkalian sin-sin. Jadi rubah dulu ke bentuk yang ada sin-sinnya. Cos kurang cos kan hasilnya adalah sin-sin. Maka diperolehlah nilainya adalah min 2 sin setengah kali 5X tambah 3X dikali sin setengah kali 5X kurang 3X. Yang di bawah rubah ke sudut rangkap. Diperolehlah hasilnya 2 sin 4X sin X per 2 sin kuadrat 4X kalikan negatif. Maka jawabnya adalah min 1/4. Oke. Nah, lakukan untuk yang D, yang E, yang F ini sama seperti soal E. Ini sebagai latihan ya. Di rumah nanti kamu perhatikan. Ini diulang lagi. Lihat, maka hasilnya dirubah ke dalam cos-cos jadi perkalian sin-sin. Maka limit X mendekati 0, 3 cos 6X kurang 3 cos 2X per 1 kurang 1 kurang cos kuadrat 2X. Yang di atas di rumus perkalian, maka dia hasilnya jadi min 6 sin 4X dikali sin 2X per. Yang di bawah, ini kan identitas, dirubah menjadi sin kuadrat 2X. 1 kurang cos kuadrat 2X jadi sin kuadrat 2X. Hasilnya, setelah ini sinnya habis ya, sin 2X-nya habis, dapatlah minus 6 sin 4X per sin 2X. Hasilnya adalah minus 12. Oke. Baik, itu yang soal yang berikutnya ini sama, tapi mengubahnya ke dalam bentuk sin yang sudut rangkapnya.
Jadi nomor yang 4 juga sama seperti ini. Dirubah sin 4x jadi 2 sin 2x cos 2x. Oke, bisa nak diperhatikan? Terlalu cepat? Paham semuanya? Gimana Abdi? Alhamdulillah, Mem. Alhamdulillah. Oke. Jadi ini karena waktunya sudah habis, saya percepat aja ya ini. Satu lagi untuk, nah kalau ketemu sama soal yang seperti ini, jadi untuk limit ini kata kuncinya rumus tambah itu dirubah ke dalam bentuk perkalian sin cos, biar mudah menyelesaikan limitnya. Ya. Nah, satu soal lagi yang terakhir, limit X mendekati pi per 4. Ini udah dalam radian ya. Sin 6X tambah sin 2X per cos 5X tambah cos X sama dengan limit X mendekati pi per 4 perkalian sin tambah sin, hasilnya adalah sin cos. Oke, 2 sin 3X dikali cos 2X per 2 cos 4X dikali cos 2X. Oke, berarti limit X mendekati pi per 4 sama dengan sin 3X per cos 4X. Oke, maka hasilnya ini udah sama ya, sama-sama X 3 per 4. Jadi nggak perlu disubstitusi juga nggak apa-apa, kamu langsung dapatnya. Ya, cos 3 pi, sin 3 pi per 4 per cos 4 dikali pi per 4. Oke, itulah soal-soal yang mungkin bisa kamu selesaikan. Mudah-mudahan membantu dan bermanfaat untuk ujian UTS. Hari ini ada kuis juga di psikologi, tetap dikerjakan ya, walaupun hanya review saja. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.